Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agro Perikanan Kualo. Oke teman-teman, apa kabarnya? Sudah lama tidak bersua ya. Sudah lama tidak berjumpa karena kita fokus di channel satu lagi ya. Nah, jadi hari ini saya lupa kepada teman-teman membagi ilmu tentang cacing sutra ya. Cacing sutra sudah lama kita meninggalkan konten ini ya, karena kemarin-kemarin gagal dalam berbudidaya cacing sutra, dan ini alhamdulillah sudah mulai berkembang. Makanya kita berbagi ilmu hari ini ya, membuat video konten cacing sutra ya. Oke teman-teman yang sudah bergabung boleh di like atau di share video saya ini ya, karena tahu video saya ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan teman-teman yang belum bergabung silahkan subscribe dan hidupkan notifikasinya agar mendapatkan konten-konten terbaik dari channel Agro Perikanan Kualo. Oke, langsung saja teman-teman. Ini adalah wadah cacing sutra saya ya, yang kemarin sudah saya video di video sebelumnya, dari pembuatan rangkanya ya, rangkanya dari pembuatan napan ya, pembelian aerator ya, dari pembelian mesin aerator ini untuk apanya sudah kita video kemarin ya. Jadi dari pengelasan rangka ini ya, dari wadah ini ada di video sebelum-sebelumnya. Jadi hari ini alhamdulillah kita lihat ya, ini cacing sutra saya ya. Jadi nggak apa-apa kita bahas ulang lagi dari pembuatannya ya, singkat dan ceritanya ya. Jadi ini cacing sutranya ya, ini dia nampak ini ya, cacing rambut ya, makanya ada yang bilang ini cacing rambut ya. Ini yang putih-putih ini adalah makanannya ya teman-teman. Jadi nampak berkembangnya cacing sutra ini dari di makanan ini ada tumpuan-tumpuan baru ya, tumpuan baru ya, seperti ini tumpuannya, cuma dia kecil ya, nampak. Ini dia tumpuan baru, lah nampak dia tandanya berkembang ya, situ pun ada ya. Jadi disinilah nampaknya bahwa cacing sutra kita ini berkembang. Jadi itulah dia. Dan yang di sini mulai banyak, nanti lama-lama ini teman-teman ya penuh ya. Tandanya itu sudah bisa dipanen ya. Jadi banyak kendalanya tentang budidaya cacing sutra ini ya. Ketika air ya, ketika air kepelanan pun tidak bagus ya, dan ketika air kencangan juga tidak bagus juga ya. Jadi kita harus bisa ngatur airnya ya, tidak boleh kekencangan dan tidak boleh kelambatan ya. Jadi airnya dari sini turun ke bawah ya, kebanyakan dari sana, karena sana lebih menurun ya. Itu dari sini turun ke bawah, turun ke bawah. Jadi tandanya airnya yang stabil itu banyak hasil budidaya cacing sutranya itu dari mana? Dari pengaturan airnya teman-teman. Jadi di atas ini memang agak lambat ya, agak lambat. Jadi untuk perkembangan cacing sutra yang di wadah itu agak sedikit lambat. Jadi di bawah itu, paling bawah itu airnya cukup bagus. Lihat itu dia, cukup bagus ya, cukup tidak terlalu lambat dan tidak terlalu kecepatan ya, dan tidak terlalu banyak yang keluar, seperti itulah. Jadi cacing yang dihasilkan lumayan, nampak ya, lumayan. Tumpuannya lebih banyak dia, jadi lebih banyak cepat panen yang paling bawah. Jadi gimana kita
mengatur airnya saat budidaya cacing sutra ini ya teman-teman. Nah, jadi usahakan dikontrol terus. Ini baru saya lihat ini. Nah, jadi mau saya kencangkan juga ya. Dan ada juga di aerator ini, dia air yang kencang seperti ini ya. Tapi tidak boleh juga terlalu kencang teman-teman. Ya, tidak boleh terlalu kencang juga, jadi perkembangannya pun kurang juga kalau terlalu kencang itu, karena dia cacingnya buyar ya, bahasakan di sini buyar, berserakan ya. Dan terlalu pelan pun tidak boleh juga. Boleh sih boleh, cuma kurang efektif lah ya. Jadi teman-teman, kalau kalian mau budidaya seperti aku ini ya, boleh ya teman-teman. Dan teman-teman boleh bertanya dan bersharing kepada kita ya, langsung DM Instagram kita pun boleh. Instagram kita adalah ikan hias Kualu ya. Boleh DM ya. Nanti kalau memang cocok, sopan santun dan pertanyaannya bisa membuat perkembangan dan mendukung, bukan asal-asalan ya, boleh nanti chat WA langsung ya. Jadi saya ini budidaya ini teman-teman cuma berapa mapan ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, cuma 7 mapan. Kenapa hanya 7? Karena saya hanya pakai sendiri ya, hanya pakai sendiri. Saya budidaya cacing sutra ini hanya pakai sendiri untuk ikan-ikan saya, bukan untuk saya perjualbelikan. Tapi kalau berkembang nanti bisa kita buat lebar juga ya. Ini hanya saat ini untuk pakai sendiri saya budidaya cacing sutra ini, karena pun makanannya ini hanyalah minta ya. Ini hanya minta saya ke tukang tahu ya, ini ampas tahu nih, ke tukang tahu, kena ampasnya itu pun dibuang-buang mereka atau untuk makanan hewan ya. Jadi saya minta 1 ember itu ya, kadang pun saya kasih makan dengan kul ya, kul, tapi difermentasikan dulu, dibusukkan dulu ya, sayur-sayuran kadang, tapi lebih hot dan lebih mantap dia ini ampas tahu ini ya. Tapi diseling-seling juga ya teman-teman, seling juga ya. Jadi mudah untuk berbudidaya cacing sutra ini ya, mudah-mudah sulit lah. Yang sulitnya tadi udah saya ceritakan ya, air tidak boleh kekencangan dan tidak boleh kelambatan ya, dan pengaturan air dari atas ke bawah harus mengalir ya. Perhatikan juga airnya yang di sini, wadah sini ya. Ini ada ikannya saya letak, tahan kok teman-teman, ikan di sini ya, tahan. Tapi cuma ikan-ikan biar nggak ada nyamuk aja ya, jentik-jentik. Tapi tidak bisa kita pungkiri, tetap ada juga jentik-jentik itu ya. Jadi ini kita lihat juga kenapa, karena kadang terlalu kotor ya, terlalu kotor menumpuk di mesin kotoran itu, jadi menghambat mesin menarik air ke atas ya, mengeluarkan air. Jadi harus kita kontrol juga airnya ya. Jadi tidak pala pakai seminggu 2 minggu mengganti airnya, cuma perhatikan kalau juga kotor diganti atau disaring lah ya, saring pun bisa, karena zat-zat dari makanan ini naik ke atas bisa untuk makanannya juga ya kan. Jadi seperti saya bilang, saat berbudidaya jangan nyaman di mata kita, tidak nyaman di hewan peliharaan kita ya, di budidaya kita, seperti itu teman-teman ya. Jadi walaupun tidak nyaman di mata kita, harus nyaman dia di hewan budidaya kita. Oke teman-teman, saya tidak bisa lagi mengungkapkan tentang budidaya ini kalau tidak dari pertanyaan teman-teman. Jadi teman-teman tanya, kita jelaskan, kita buat kontennya kembali ya. Saya seperti ini ya tempatnya, simple kan. Memang kenapa baru saya buat videonya, karena saya lagi fokus di konten channel saya sebelah itu ya, lebih fokus di situ. Jadi di sini hanya fokus untuk budidaya aja, tapi saya lupa berbagi ilmu kepada teman-teman
Nah, kalau ini udah sering dipanen gitu ya, cuma makan sendiri, itu ambil untuk makan budidaya sendiri ya, ikan hias saya sendiri. Nah, untuk lobster saya ya. Nah, oke teman-teman, saya akhiri video ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Kalaupun teman-teman kurang paham, boleh berkomentar ya, boleh DM langsung Instagram kita. Nama Instagramnya adalah ikan hias kuali ya teman-teman. Nah, kesalahan dari saya sendiri, saya minta maaf kalau ada kesalahan. Kebenaran hanyalah punya Tuhan semata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agro Perikanan Kuali.